Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuta Hujana Dwi Saputri dengan NIM 08051382328072. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang analisis regresi. Yang pertama, apa itu regresi? Analisis regresi adalah metode statistika untuk memahami hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini bantu memprediksi atau menjelaskan variabel dependen berdasarkan variabel independen. Prosesnya meliputi pengumpulan data, pembuatan model, evaluasi, interpretasi hasil, dan penggunaan model untuk prediksi. Digunakan di berbagai bidang untuk memahami fenomena berdasarkan data. Dependen atau target, independen atau prediktor, dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis agresi ini membantu kita untuk memahami bagaimana nilai variabel dependen atau target berubah sesuai dengan variabel independen atau prediktor. Ketika variabel independen lainnya dianggap tetap, jadi regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai kontinu nyata seperti suhu, usia, gaji, dan lainnya. Regresi memiliki persamaan yaitu suatu model matematika yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen dalam data. Ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear seperti Y sama dengan MX plus C, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, M adalah koefisien kemiringan, dan C adalah konstanta. Dependen adalah variabel terikat dan independen adalah variabel bebas. Analisis regresi digunakan untuk sebuah prediksi. Analisis regresi sering digunakan untuk tujuan prediksi dengan memahami hubungan antara variabel independen dan dependen dari data yang telah diamati. Kita dapat menggunakan model regresi untuk memprediksi nilai variabel dependen baru berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Dengan menggunakan agresi, ini kita akan menyesuaikan fungsi tertentu pada data yang tersedia dan akan mencoba memprediksi hasil untuk titik data di masa depan atau masa yang tertunda. Biasanya memprediksi data yang hilang atau interpolation. Interpolation adalah memperkirakan misi data atau data yang hilang pada rank data yang kita miliki. Sedangkan extrapolation adalah memperkirakan data pada masa depan yang tidak ada di rank data yang kita miliki. Dalam konteks analisis regresi prediksi, interpolation adalah ketika kita menggunakan model regresi untuk membuat perkiraan nilai di luar tentang data yang digunakan untuk melatih model tersebut. Ini bisa berisiko karena model regresi mungkin tidak dapat memprediksi dengan akurat di luar rentang data yang diamati atau jika pola di luar rentang data tersebut berbeda. Jadi perlu hati-hati dalam melakukan ekstrapolasi untuk menghindari hasil yang tidak akurat.
Variabel dependen dalam analisis regresi adalah variabel yang ingin diperkirakan atau diperjelaskan oleh model regresi. Variabel ini adalah variabel yang kita usahakan untuk memahami bagaimana variasi atau perubahan dalam variabel independen atau variabel prediktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks prediksi, variabel dependen seringkali disebut juga sebagai variabel respon atau target. Variabel independen dalam analisis regresi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen atau yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Jadi, apa yang kita gunakan untuk memprediksi nilai untuk variabel-variabel dependen itu adalah variabel independen atau variabel udah edit merah. Belit. Kacau. Selanjutnya, variabel independen dalam analisis regresi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen atau yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Jadi, apa yang kita gunakan untuk memprediksi nilai untuk suatu variabel dependen itu adalah variabel independen atau variabel bebas. Nah, di dalam prediksi itu variabel independen ini bisa berjumlah satu atau bisa lebih dari satu. Dan beberapa istilah yang disebutkan di awal tadi yang digunakan pada analisis agresi seperti variabel dependen dan independen. Dan setelah itu ada outlier, multicollinearity, underfitting, dan overfitting. Yang pertama, outlier adalah data yang nilainya bisa sangat rendah atau sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai lainnya yang ada pada kelompok data yang sama. Outlier ini bisa menghambat hasil yang dihitung sehingga harus dihindari. Selanjutnya, multicollinearity adalah jika variabel independen itu sangat berkolerasi atau berkaitan pada suatu sama lain dibandingkan dengan variabel lainnya. Dan yang terakhir itu ada underfitting dan overfitting. Dalam konteks analisis regresi, underfitting terjadi ketika model yang dibangun terlalu sederhana dan gagal menangkap kompleksitas data dengan baik, sehingga data mampu memberikan prediksi yang akurat. Sedangkan overfitting terjadi ketika model terlalu rumit dan data penelitian yang sangat baik tetapi gagal dalam menggeneralisasi dengan data yang baru, sehingga kinerja model menurun saat diuji dengan data yang tidak dikenal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen dalam bervariasi tergantung pada konteks analisis yang dilakukan. Namun, secara umum, faktor-faktor tersebut bisa termasuk variabel independen atau prediktor, faktor lingkungan, variabel mediasi, variabel kontrol, dan interaksi antar variabel. Mengapa kita menggunakan analisis regresi? Kita menggunakannya untuk memperkirakan antara variabel dependen atau target dengan variabel independen prediktor dengan menggunakan regresi
kita dapat menentukan faktor yang paling penting dan paling yang tidak penting atau yang sangat mempengaruhi yang mana saja dan bagaimana tiap faktor atau variabel saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini ada contoh dari agresi, yaitu prediksi curah hujan dengan menggunakan variabel temperatur dan faktor lainnya, menentukan tren dari pasar untuk memprediksi kecelakaan perjalanan berdasarkan pengemudi yang ugal-ugalan. Jenis-jenis regresi. Analisis agresi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama linear dan non-linear. Ini berdasarkan hubungan antara variabel prediktor dan targetnya. Tiap bagian yang linear dan yang non-linear itu dibagi menjadi simple dan multi. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh soal. Pertama kita ke Excel. Nah, di sini sudah ada data, yaitu data hasil percobaan laboratorium tingkat toksisitas konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Dari data ini didapatkan Excel-nya dengan ini. Untuk soal yang pertama, buatlah persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Dan yang kedua, hitunglah nilai Y jika konsentrasi logam berat adalah 3,3 dan 3,5 miligram per liter. Dan yang ketiga, hitunglah nilai kolerasi R. Langsung saja untuk jawaban nomor 1 dengan rumus ini didapatkan hasil 36,20899 dengan dan untuk jawaban yang kedua diketahui A sama dengan 15,314 dan diketahui nilai A sama dengan 15,314, B sama dengan 20,895, X1 sama dengan 3,5, X2 sama dengan 3,5. Dan didapatkan hasil ini. Dan saya masih itu. Dan untuk jawaban yang ketiga sudah terdapat di tabel ini. Jadi tinggal disalin dan dimasukkan ke sini. Sekian dari saya. Untuk ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hilang zoomnya. Jangan. Hah?